Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi dengan saya. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setiap kita yang menjadikan firman Tuhan pelita bagi kaki kita, maka teranglah jalan kita. Makanya kehidupan Kristen itu adalah luar biasa. Wow, luar biasa Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan yang saya beri judul bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang siap dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau memakai kita seperti apapun keadaan kita. Kita belajar firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 17. Di sini diceritakan benar firman Tuhan. Saya baca beberapa ayat di sini. Yang pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap-siap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, membaca kebenaran firman Tuhan ini kita pasti bersemangat Bapak Ibu, karena ceritanya begitu menarik. Kenapa menarik Bapak Ibu? Karena ada Nabi Tuhan Elia disuruh Tuhan Bapak Ibu pergi ke sungai Kerit. Kenapa Elia pergi ke sungai Kerit? Karena waktu itu terjadi musim kemarau panjang, 3 tahun 6 bulan. Tidak ada hujan, tidak ada embun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di Kristus. Jadi tidak bisa menanam, tidak bisa menabur. Kesusahan besar terjadi melanda waktu itu Bapak Ibu. Dan Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk tinggal sementara di sungai Kerit. Di sungai Kerit dia akan minum dari sungai Kerit itu, dan burung-burung gagak akan mengantarkan makanan untuk Elia. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Tuhan berfirman lagi kepada Elia, dia harus pergi ke Sarpat di daerah Sidon, di mana Tuhan sudah siapkan seorang perempuan janda Sarpat untuk memenuhi kebutuhannya makanan untuk Elia. Bapak Ibu sekalian, mengapa terjadi seperti ini? 3 tahun 6 bulan kekeringan, musim susah, musim mengalami masalah besar di bangsa waktu itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada raja
Raja Ahab yang istrinya namanya Isabel, yang membunuh nabi-nabi Tuhan. Dan begitu jahat Nabi Ahab ini, begitu jahat. Dia tadinya memang orang Israel, percaya kepada Tuhan, tapi waktu dia menikah dengan Isabel ini, dia jadinya menyembah berhala. Karena Isabel ini membawa berhala, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Itulah menjadi latar belakangnya sehingga Tuhan menghukum dunia ini dengan tidak hujan 3 tahun 6 bulan sampai Nabi Elia menyatakan boleh hujan lagi. Terjadi hujan lagi, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dan dia menyediakan kepada Elia dan dia menyediakan kepada janda Sarfat ini. Janda Sarfat ini berkata, aku akan melakukannya demi Allahmu, demi Allahnya Elia maksudnya. Karena memang dia tidak punya Allah, dia kafir, dia bukan bangsa yang mengenal Allah. Tapi dia taat saja melakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Jadi kita melihat di sini kemudian diceritakan lagi Bapak Ibu bahwa saatnya nanti Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka, minyak dalam buli-buli tidak habis, tepung itu terus ada sampai berapa lama kemudian. Bahkan satu saat kemudian anaknya mati dan Tuhan melakukan mujizat melalui Elia, ya, anaknya menjadi hidup kembali yang sudah mati. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran yang kita baca ini, setidaknya kita Bapak Ibu bisa belajar 2 hal di sini. Yang pertama Bapak Ibu bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita anak-anaknya. Tuhan bisa pakai janda Sarfat untuk memenuhi kebutuhan Elia. Tuhan juga pakai burung-burung gagak memenuhi kebutuhan Elia. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dalam kehidupan kita di dunia ini, percayalah ya, karena kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup dan sanggup menyediakan memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua yang kita belajar di sini adalah bagaimana Tuhan itu ya memakai iman. Jadi janda Sarfat ini Bapak Ibu punya lompatan iman, dia memiliki lompatan iman. Dia memang tahu kalau dia buatkan makanan roti tepung ini menjadi roti, maka besok-besok mereka akan mati, dia dan anaknya. Tapi walaupun begitu dia katakan dia berani memberikan. Ini luar biasa iman daripada kepercayaan, ketaatan si perempuan ini mendengar suara Nabi Elia. Dia taat melakukannya dan dia melihat mujizat Tuhan. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita harus berani melakukan lompatan iman. Ya, lompatan iman itu seperti seorang janda yang memberikan 2 koin di dalam Lukas. Diceritain dalam Injil Lukas juga, seorang perempuan memberikan 2 peser koin, uang yang terkecil, yang uang paling yang dia miliki, dan dia berikan semuanya. Banyak orang mungkin memberi waktu itu, tapi dia tidak kehabisan. Si perempuan janda ini dalam kitab Injil Lukas ini, dia memberikan semuanya. Jadi adalah bagaimana hati kita untuk memberi kepada Tuhan. Itu yang dilihat Tuhan, itu yang diperhatikan. Keseriusan kita, pengorbanan kita yang sungguh kepada Tuhan. Bukan jumlah atau nilainya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pertama kita harus tahu bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk keperluan rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua kita harus berani melakukan lompatan iman yang tidak masuk akal, yang di luar logika kita. Seperti perempuan janda Sarfat ini, dia memberikan yang terakhir yang dia punya. Dia berikan yang dia punya semuanya. Dan akhirnya dia melihat mujizat-mujizat Tuhan. Saya rindu dan saya berdoa setiap kita umat Tuhan bisa mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita? Bisakah kita melakukan lompatan-lompatan iman dalam hidup kita? Sanggupkah kita melakukan lompatan iman yang di luar logika kita, di luar perhitungan kita, di luar jangkauan kita? Tuhan sanggup Bapak Ibu melakukannya. Bagian kita adalah berbuat. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan yang kita percaya itu, maka Dia akan sanggup melakukannya yang terbaik bagi kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom.